Sering terjadi nggak sih orang-orang Kristen zaman sekarang juga, oh kalau yang positif tuh berarti dari Tuhan, yang negatif berarti bukan dari Tuhan. Gitu kan bisa juga. Exactly. Nah ini juga sebenarnya ayat yang sangat luar biasa kalau kita tahu konteksnya. Ini udah ada, ini live by grace gitu ya. Iya. Grace alone, udah gitu soli deo gloria. Iya. Inilah yang luar biasa dari Alkitab kita. Tidak ada yang tidak terjadi gitu loh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita Mary dan Febrian di Grace and Truth. Nah hari ini kita bakal ngomongin apa nih? Kamu pasti ingat apa yang kita omongin yang kemarin podcast sebelumnya? Ingat dong. Ya jadi kita mau meneruskan ya dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah kita mau mempelajari pembuangan kaum Yehuda di Babel sekarang lebih detail lagi ya. Terus kita mau melihat janji Tuhan kepada mereka yang diasingkan ke Babel. Lalu sebagai penutup kita mau belajar sejarah ini, alasannya tuh kenapa? Kenapa kita harus belajar sejarah ini? Gitu. Apa relevansinya dengan iman kekristenan kita? Mantap. Ya. Sebelum kita mulai, kita mau terus baca nih Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Mari kita berdoa dulu yuk sebentar. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan kamu berikan kami Tuhan hikmat, akal budi dan pengertian daripadamu, supaya kami bisa mengerti Tuhan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah jadi pembuangan ke Babel ini sebenarnya sudah dinubuatkan juga oleh Nabi Yeremia. Dan kita tahu Yeremia itu yang menulis kitab Raja-Raja ya. Nah, kini di sini kita bisa melihat Yeremia itu adalah nabi Allah yang benar karena nubuatannya itu terjadi. Nah, di sini kita akan membaca banyak ayat nih. Kamu siap? Siap. Yeremia 25 ayat 1 sampai 2. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, di sini kita bisa melihat kan kalau misalnya kita nggak belajar yang kemarin, ini bakal membingungkan nih untuk mengerti. Kamu tahu kan Yosia siapa sekarang dong? Iya, mantap. Jadi di zaman Yoyakim ini adalah zamannya juga Nebukadnezar, Raja Babel. Lalu Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus untuk mengucapkan kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. nah, kalau kemarin kita nggak mendengarkan, ini tahun ke-13 Raja Yosia. Dan dia memerintah umur berapa? Muda ya. Umur 8 kan. Lalu tahun ke-18 ditemukan kitab Taurat di Bait Allah. Jadi ini tahun ke-13 itu jadi 5 tahun sebelum ditemukannya kitab Taurat di Bait Allah. Jadi Yeremia tuh terus menerus memfirmankan kalau bangsa Yehuda ini harus bertobat, intinya gitu ya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Ya, jadi kita melihat Yeremia sudah terus-menerus nih bilang kepada bangsa Yehuda supaya bertobat dan jangan menyembah Allah lain. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta Allah. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Jadi di sini kita bisa melihat juga ya kalau walaupun Yosia itu membuat reformasi, tapi ternyata rakyatnya itu masih tetap menyembah berhala. Iya, sayang sekali gitu kan. Lalu? Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Nah ini menarik nih. Raja Babel, Nebukadnezar dipanggil Hambaku. hamba lu, hambanya Tuhan dia ini. Padahal dia tidak percaya Tuhan sama sekali dan bukan juga bangsa Israel ya. Lalu dikatakan,
Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Ya ini aku mau ingetin sekali lagi ya, kalau kita melihat seperti ini kesannya Tuhan jahat banget ya. Padahal sebenarnya kan Tuhan sudah sangat sabar berapa ratus tahun? Berapa ratus ya, lupa. 800 tahun dari zaman hakim-hakim. Mereka ini memang ini. Jadi Tuhan sudah bilang begini. Lalu dikatakan, Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. berapa lama? 70 tahun. Nah ini 70 tahun ini sebenarnya kita bisa gunakan untuk tahu bahwa Yeremia itu adalah nabi yang asli atau yang palsu nih. Kalau ini tidak terjadi, berarti dia nabi yang palsu dong. Oke. Harus sangat spesifik ya, 70 tahun gitu ya. Iya, 70 tahun ya. Yes. Terus dikatakan, Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. oke, jadi kita tahu ini akan terjadi pembuangannya selama 70 tahun. tahun. Nah, 70 tahun ini kaum Yehuda ini akan dibuang di Babel gitu kan. Lalu dikatakan juga ini nubuatannya Nabi Yeremia juga, Yeremia 27 ayat 16. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu, sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Mereka ngapain? Bernubuat palsu. Waduh, ini ternyata di zaman Yeremia ini banyak nabi palsu ini. Seperti zaman sekarang mungkin ya. Jadi Yeremia ini berkata, oh kalian tuh bakal kalah dengan Babilonia dan akan di-conquer ya dengan Nebukadnezar. Tapi tentu saja banyak nabi-nabi yang suka positif Positive message. positive message. Enggak, kita tidak akan kalah. Tuhan akan menghancurkan Babylon gitu kan. Dan message-nya ini yang paling disukai oleh rakyat tentunya. Tapi Yeremia, kita bisa melihat Yeremia ini sebenarnya nabi yang asli. Karena dia tidak go with the flow. Dia memperkatakan apa yang Tuhan katakan gitu kan. Jadi dia berkata, mereka ini nabi palsu gitu. Terus dikatakan, Janganlah kamu mendengarkan mereka, taklukkanlah kepada Raja Babel, Ya. maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Iya, jadi maksud Yeremia yang dikatakan adalah, kamu nyerah aja sama Raja Babel, sama Nebukadnezar, maka kamu akan hidup. Karena kalian tuh sudah dihukum Tuhan gitu loh. Jadi ya nyerah aja. Iya, pesannya Yeremia tuh seperti itu. Tapi nabi-nabi palsu di sekelilingnya berkata, enggak, kita akan menang. Karena Tuhan beserta kita. Tapi ini nggak sih kayak sering terjadi nggak sih orang-orang Kristen zaman sekarang juga, kalau yang positif tuh berarti dari Tuhan, yang negatif berarti bukan dari Tuhan. Gitu bisa juga. Hati-hati makanya teman-teman, belum tentu segala sesuatu yang kita enak dengar itu dari Tuhan gitu. Apalagi kalau hidup kita penuh dengan dosa dan seharusnya kita sudah dihukum bertahun-tahun yang lalu. Ini yang terjadi di kaum Yehuda ya, di bangsa Yehuda. Terus Jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bejana laut dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini. Oke, terus? Yang tidak diambil oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Ketika ia mengangkut Yekonia bin Yoyakim, susah banget, Raja Yehuda, ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem dari Yerusalem ke Babel, sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Apa katanya? Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan lalu membawanya kembali ke tempat ini. Iya, jadi di sini Yeremia sudah memberikan nubuatan kalau mereka tuh akan kalah. Jangan dengerin nabi-nabi palsu itu, kalian tuh bakal kalah, nyerah aja gitu kan. Jadi supaya kalian akan hidup.
gitu intinya. Jadi ini sebenarnya panggilan Yeremia ini sangat tidak enak ya. Iya. Kamu bisa bayangin nggak kamu harus bilang ke raja-raja atau presiden negara kamu harus menyerah ketika diserang oleh negara tetangga. Itu Sulit. kan sangat sulit ya. Tapi kita melihat walaupun hukuman Tuhan datang di tengah-tengah bangsa Yehuda ini, Yahudi, tapi ada kasih. Kita bisa melihat kasih juga tuh diperlihatkan Tuhan di Perjanjian Lama. Nah, ini juga sebenarnya ada ayat yang sering-sering dipakai oleh banyak orang Kristen, tapi kita harus melihat konteksnya ya. Coba kita baca Yeremia 29 ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kepada semua orang, buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Terus? Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, ini juga kita bisa ambil nih message-nya nih. Iya, makanya. Yang berdoa bagi kota ya itu ya. Iya, yang di sini Tuhan bilang walaupun kalian dibuang ke Babylon, ke Babel, kalian tetap harus mendoakan kota itu. Kalian tetap harus bekerja keras di sana, membuat kota itu sejahtera, sejahtera supaya hidup kalian juga akan sejahtera di sana gitu kan. Jadi ini pesan Tuhan kepada mereka yang dibuang ke Babel. Lalu dikatakan, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi kita harus hati-hati nih. Lagi-lagi banyak nabi-nabi palsu nih di zaman Yeremia. Lalu dikatakan apa? Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Nah, di sini diulang lagi nih 70 tahun. Makanya kita bisa yakin dengan benar-benar yakin 70 tahun ini kalau tidak terjadi, Yeremia ini nabi palsu. Tapi lebih lagi Yeremia juga kalau bisa dibilang nabi asli itu karena ya memang mereka hancur oleh Babylon ya. Nebukadnezar kan berhasil mengalahkan Yerusalem waktu itu. Terus dikatakan, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, ini nih sering nih dikutip-kutip ya. Nah, ini juga sebenarnya ayat yang sangat luar biasa kalau kita tahu konteksnya. Jadi Tuhan berkata, udahlah kamu nyerah gitu kan dengan Raja Babylon karena kalian akan kalah. Tapi nanti di sana ketika kalian dibuang di Babel, doakanlah kota itu. Lalu juga bertambah banyaklah di kota itu. Karena setelah genap 70 tahun, kalian akan kubawa kembali ke tanah Israel. Gitu artinya. Jadi itu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera yang tidak mau mencelakakan orang-orang yang ada di bangsa Yahuda gitu kan. Supaya mereka tidak dibunuh oleh Nebukadnezar. Lalu dikatakan 12 ke 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, di sini kita melihat juga Tuhan berjanji kalau mereka mencari Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa mereka gitu. Nanti kita melihat di Babylon ada orang yang menerima janji itu dan dia berdoa gitu kan. Ini menarik, tapi ini berlaku juga nggak ya buat orang Kristen zaman sekarang? Ayat-ayat yang dikutip tadi lah, 11-13. Menurut aku sih berlaku ya. Soalnya kan itu juga kita bisa melihat kalau karakter Tuhan tuh ada di situ gitu loh. Jadi ini bukan cuma untuk Israel, karena kita bisa melihat mengambil apa itu karakter Tuhan dari kejadian seperti ini. Jadi dia itu adalah Allah yang adil, tapi juga dia tidak mau mendatangkan kecelakaan bagi kita. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hukuman dari Tuhan, ya sudahlah, nyerah aja gitu loh. Berdoa, tobat ya. Gitu kan. Dan kalau misalnya ada konsekuensinya, ya kita harus terima. Intinya gitu kan. Ya. Terus dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa.
dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Iya, jadi di sini Tuhan berjanji kalau Tuhan sendiri yang akan mengembalikan mereka, walaupun Tuhan sendiri yang membuang mereka karena dosa dan kesalahan mereka gitu loh. Ini jadi seperti tombol reset ya buat bangsa Israel, buat bangsa Yehuda gitu kan. Ini menarik, tapi aku dengar-dengar apa benar ya? Jadi kalau misalnya bangsa Israel lagi di tanah perjanjian itu, mereka lagi in favor sama Tuhan gitu ya. Tapi Mungkin. kalau misalnya lagi dibuang gitu, katanya lagi berdosa nih. Iya, itu kan 2000 tahun karena mereka menolak Mesias mereka. Waduh. Hukumannya lama sekali. Tapi ya begitulah. Tapi kalau mereka kembali sebenarnya pada saat ini, kalau kita belajar dari podcast yang sebelumnya yang mengenai Israel itu karena Tuhan sendiri. Dia tidak mau namanya dinajiskan di tengah bangsa-bangsa. Karena bangsa pilihannya tidak berada di tanah perjanjian gitu kan. Lalu kita melihat sudah apa yang dijanjikan Tuhan ketika mereka dibuang ke Babel. Dan ada satu orang yang sangat luar biasa yang menerima janji-janji dari Yeremia tuliskan tersebut gitu kan. Siapa dia? Daniel. Nah, Daniel ini sangat luar biasa menurut aku, orang yang di perjanjian lama. Kalau kita mau belajar banyak harus belajar dari Daniel. Dia bukan cuma nabi ya, dia juga adalah petinggi-petinggi politik gitu kan, luar biasa. Apa yang kamu tahu mengenai Daniel? Kandang singa. Ini yang paling terkenal tuh mengenai Daniel adalah kandang singa, tapi tidak banyak orang tahu mengenai dia secara personal atau secara pribadi ya. Jadi dia ini salah satu yang dibuang ke Babel. Lalu kalau tahu dari ceritanya, dia disuruh makan makanan di Babilonia, tapi dia tidak mau kan. Lalu dia bilang, oh berikan saja saya sayur-sayuran. Kalau misalnya saya tidak terlihat tidak sehat, barulah boleh gitu ya makan makanan itu. Tapi ternyata Tuhan itu bersama dengan Daniel dan dia terlihat sangat sehat makan sayuran gitu kan. Jadi kalau kalian tidak suka makan sayuran, kemana itu ya? Jadi ada juga puasa Daniel kan, yang makan sayur-sayuran gitu kan. Nah, terus juga Daniel ini naik posisinya di Babilonia karena dia bisa menginterpretasikan mimpi Raja Nebukadnezar gitu kan. Kalau enggak hampir saja semua orang-orang pintar di Babylon mati dibunuh Nebukadnezar. Jadi dia naik tuh posisinya naik gitu kan di Babylon. Dan juga walaupun Babylon dikalahkan oleh Persia, nanti di next podcast kita akan belajar mengenai kerajaan-kerajaan ya. Daniel ini tetap loh dalam posisi yang tinggi dalam pemerintahan. Lalu dia tetap berada dalam posisi tinggi di pemerintahan Persia. Gitu. Jadi kalau kita mau melihat sedikit dari map, kita bisa tahu nih kalau Babylon itu adalah di sebelah timur dari Yerusalem, Babylon gitu kan, di situ. Jadi di sebelah timur, di sebelah kanan gitu kalau misalnya nggak tahu map ya. Jadi di sebelah kanannya Yerusalem, di sebelah timur. Menurut aku ini juga salah satu mengapa ada orang Majus datang dari timur. Karena tulisan-tulisan Daniel yang luar biasa. Nah, nanti kita tahu kalau di Daniel ini akan dituliskan kapan Mesias datang. Mantap, luar biasa kan? Nah, kita melihat nih di Daniel 9 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasveros dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim pada tahun pertama kerajaannya itu. Aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Wow, 70 lagi. Merinding kan? Jadi Daniel dibaca Alkitab loh, tapi Alkitabnya yang dari perjanjian lama yaitu Yeremia. Dia bilang dia baca dari Nabi Yeremia. Jadi dia mengaku Yeremia itu nabi setelah sekitar mungkin 60-70 tahun pembuangan di Babylon. Dan dia berkata, oh waktunya sudah dekat nih, 70 tahun. Harusnya janji Tuhan nih akan segera datang, 70 tahun kita akan kembali ke tanah kita, tanah perjanjian. Jadi ini Daniel nih dapat kitab raja-raja nih ceritanya nih. Ya, menurut aku sih kitab gitu ya. Ya, Yeremia dia sudah pasti dia dapat kitab Yeremia ini, tulisan Yeremia dia sudah pasti dapat gitu loh. Menurut aku Torah juga dia dapat. Ya, Kejadian, Keluaran itu pasti dapat juga. Dan mungkin juga Psalms juga mungkin dia dapat gitu kan. Menarik. Yesaya juga dia dapat. Nanti kita akan lihat kenapa kita bisa menyimpulkan dia mendapatkan kitab Yesaya. Tapi yang pasti dia mendapat kitab Yeremia dan dia membaca kalau
70 tahun lamanya Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, ke kota Yerusalem. Kalau kamu membaca itu 70 tahun, kamu bakal ngapain? Wah, langsung siap-siap ya. Wah, langsung siap-siap pulang ya. Packing koper ya. Langsung siap-siap packing koper. Tapi Daniel di sini melihat seperti ini, dia malah langsung bertobat loh. Luar biasa. Dikatakan apa? Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Terus? Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Nah, ini sebenarnya juga menegur aku nih. Soalnya kalau kita biasanya kalau kita tahu janji Tuhan, biasanya kita leha-leha ya. Ya. Kayak wah Tuhan dong ngomong pasti terjadi dong gitu dong. Tapi Daniel ini beda loh. Dia melihat 70 tahun sudah mau dekat, dia malah berdoa dan berpuasa untuk mengambil ya janji Tuhan itu supaya terjadi gitu. Jadi Daniel ini sesuatu yang harus kita pelajari nih dalam menerima janji Tuhan ya. Lalu dikatakan, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ini yang kita bilang intercessory prayer ya. Dia berdoa untuk kota Yerusalem dan juga untuk berdoa untuk bangsanya. Luar biasa Daniel ini. Memang pantas lah dia ini nggak dimakan singa ya. Lalu? Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Waduh, amazing ini Daniel ini. Sudah mengenal kasih karunia ya dari mengenal kasih karunia di perjanjian lama. Dan juga dia intercede-nya bukan karena jasa-jasa, bukan karena kuat dan gagah kita. Dia perjanjian baru banget sebenarnya. Tapi karena kasih karunia Tuhan gitu kan. Terus dia bilang, ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Wah, ini doa yang sangat luar biasa ya menurut aku ya. Jadi Daniel ini memang top notch gitu kan. Ini udah ada, ini live by grace gitu ya, grace alone, udah gitu soli deo gloria. Iya, mantap banget ini Daniel, seseorang yang aku inilah, Daniel ini acung jempol lah ya. Politician dan juga nabi dan juga humility-nya luar biasa ini ya, kerendahan hatinya ya. Nah, kita berpikir kalau misalnya Daniel berdoa begini, tentu jawaban Tuhan, iya aku akan menggenapi 70 tahun gitu kan langsung ini. Tapi Tuhan itu menurut aku hatinya lebih terenyuh lagi gitu loh, dan memberikan janji yang lebih luar biasa lagi untuk masa depan. Makanya kita tahu Daniel ini adalah seorang nabi gitu kan. Daniel 9 ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Nah, di sini menarik. Siapa ini? Ini malaikat memberikan pesan gitu. Jawaban terhadap doanya Daniel ya. Lalu dikatakan firman keluar. Siapakah firman yang menjadi manusia? Yesus. Terus dikatakan dia ini sangat dikasihi. Sebab engkau sangat dikasihi, bukan Daniel ini. Ini Daniel yang dikasihi, iya kan? Ini kan Daniel kan. Nah, malaikatnya bilang begitu. Di perjanjian lama jadi kita tahu ada penulis yang menulis dirinya ini sangat dikasihi oleh Allah. Di perjanjian baru siapa itu? Yohanes, murid yang dikasihi Yesus ya. Dan juga menariknya adalah mereka berdua ini adalah dua orang yang diberikan penglihatan untuk akhir zaman. Menarik. Jadi kita memiliki dua saksi untuk akhir zaman, dan mereka ini sebenarnya kalau kita mau mengenal wahyu, bisa memproses wahyu dengan baik, kita harus mengenal nubuatan Daniel. Jadi mereka ini adalah dua buku yang tidak bisa dipisahkan gitu loh.
Jadi ini sangat menarik kalau kita sudah punya 2 saksi untuk akhir zaman. Kalau ada nabi lain yang berkata lain, kemungkinan nabi Salah. palsu. Oke, dikatakan apa? Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Wah, ini luar biasa nih. 70 kali 7 masa. Jadi 70 kali 7. Dan akan didatangkan melenyapkan kefasikan untuk mengakhiri dosa, dikatakan kan. Ya. Ini sebenarnya sangat luar biasa kalau kita tahu dari podcast kita sebelumnya kan kita bilang kalau pada akhirnya kita tuh mau pembebasan dari dosa kan. Ya. Jadi ini udah ada waktunya loh, timeline-nya. Jadi 70 kali 7 ini akan beres semua itu persyaratan dari dosa, dan Mesias yang kita tunggu-tunggu akan datang. Wow. Ini akhir zaman atau apa nih? Nah, makanya kita harus mengenal 70 kali 7 ini gitu kan. Dikatakan apa? Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Nah, seorang yang diurapi ini Mesias. Mesias ini akan datang pada saat ada keputusan bahwa Yerusalem itu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Apa katanya? Seorang raja ada 7 kali 7 masa. Jadi 7 kali 7 tahun, 49 tahun ya. Terus? Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, jadi 7 dan 62, 7. Nah, boleh dihitung sendiri itu berapa ratus tahun. Kayaknya 62 sekitar kali 400-an tahun ya. 400-an tahun ini akan datang seorang raja yang diurapi, yaitu Mesias yang kita tunggu-tunggu. Lalu dikatakan apa? Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Terus? Waduh, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Waduh, ini sudah digenapi ini. Dan bahkan ada orang-orang yang menghitung 69 kali 7 masa ini, itu tepat waktunya ketika Yesus datang ke Yerusalem triumphant entry, di mana yang dikatakan yang Palm Sunday itu loh. Tepat waktunya. Jadi yang Yesus naik ke keledai itu. Ya, Yesus naik ke keledai. Nah, di sini tepat waktunya dia datang dan dikatakan apa? Itu akan disingkirkan. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Mesias itu akan mati, bukan karena kesalahannya sendiri. Sudah dinubuatkan di sini, luar biasa Daniel. Kok Daniel yang luar biasa, Tuhan ya. Aduh. Jadi rencananya sangat luar biasa dan kita bisa melihat di sini kedatangan Yesus itu sudah ada tanggalnya melalui Daniel. Makanya orang Majus dari timur itu bisa datang karena mereka tahu tanggalnya, sekitar 400-an tahun lah kalau nggak salah. Terus dikatakan? Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, di sini kita ini ya, nantilah ini belajarnya soal ini akhir zaman ke-70 masa ke-77 ini gitu. Jadi 69 kali 7 tahun ini sudah digenapi. Nah, kalau misalnya kalian belajar akhir zaman tahun yang ke-70 ini, yang 7 tahun terakhir ini yang belum digenapi gitu. Jadi nantilah kita belajar kalau kita masuk ke perjanjian baru. Ntar pulang mau hitung Gitu ya. Lalu dikatakan? Daniel 9:27 ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, di sini salah satu kesulitan untuk menginterpretasikan Daniel 9:27 ini, raja ini kita tidak tahu ya, dia itu yang Mesias itu atau Antikristus ya. Di sini aku sih percaya ini Antikris ya, tapi ada beberapa orang percaya itu juga mungkin Mesias yang menghentikan korban sembelihan kan, karena Yesus mati di kayu salib menghentikan korban sembelihan gitu kan. Ada juga yang percaya seperti itu, tapi aku sih percaya ini Antikris. Tapi ini belum tergenapi kalau menurut kamu? Menurut aku belum tergenapi 7 tahun terakhir ini gitu kan. Jadi makanya ini harus dibaca juga dengan wahyu yang diberikan Yohanes.
Karena nanti di Wahyu di Yohanes itu dia juga menuliskan 1680 hari, yaitu 3,5 tahun. Makanya aku percaya juga ini adalah akhir zaman, bukannya Mesias ya. Raja ini adalah antikris menurut aku. Kita baca lagi nih, kenapa? Pertanyaannya adalah pada zaman Persia, kenapa Raja Cyrus Persia mau melepaskan bangsa Yahudi kembali ke tanahnya? Ya dong, karena kan mereka sebenarnya memiliki slaves untuk di make use gitu kan. Soalnya kan mereka kan mengalahkan bangsa Yahudi kan, intinya gitu kan. Kenapa mau mengembalikan dan juga bahkan memberikan jajan gitu, memberikan funds buat mereka untuk membangun kembali kota Yerusalem, raja-raja Persia itu. Kenapa gitu kan? Kan kita tahu salah satunya adalah karena Daniel ini memiliki kedudukan yang tinggi kan di kerajaan Persia gitu kan. Kalau kita baca di Daniel 6 ayat 28, ini setelah kandang singa gitu kan. Apa dikatakan? Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh orang Persia itu. Nah, jadi Daniel memiliki kedudukan tinggi setelah dibuang di kandang singa, dan raja-raja Persia ini melihat kalau Daniel ini menyembah Allah yang hidup. Luar biasa kan? Tapi apakah karena alasan seperti itu dikembalikan seluruh bangsa ke tanahnya? Kayaknya nggak mungkin ya, nggak make sense ya. Nah, di sini menurut aku adalah salah satu mengapa Alkitab ini sangat luar biasa. Karena kita melihat nama Koresh atau Cyrus di Alkitab ditulis ratusan tahun sebelum dia menjadi Raja Persia. Di mana tuh? Di mana yo? Yeremia lagi kali? Bukan, Yesaya. di Yesaya. Kalau kita baca di Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Koresh. Wah, Koresh nih. Makanya kalau kita nggak belajar kalau timeline perjanjian lama ini, kita nggak akan tahu seberapa hebat dan luar biasa Alkitab kita itu. Koresh ini ditulis 200-300 tahun sebelum Daniel gitu. Dan aku percaya Daniel memberikan surat ini dan menunjukkannya kepada Cyrus atau Kores, Raja Persia itu gitu. Dikatakan, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Beginilah firman Tuhan. Waduh, gimana kamu kalau kamu melihat tulisan dari 300 tahun yang lalu berkata, nama kamu di situ dan ini yang harus kamu lakukan. Kamu harus membangun Yerusalem. Tentu kamu takut dong. Aku kira ini loh kayak sejajar gitu timelinenya. Ternyata ini lebih dulu ya. Makanya Kores ini pasti gentar ini membaca ini gitu kan. Di sini dikatakan apa? Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Waduh, Kores, Raja Persia yang diurapi loh, dikatakan Tuhan Allah semesta alam gitu kan. Dikatakan apa? Kepada Koresh yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Wah, ini luar biasa. Kalau kamu belajar sejarah ya, Persia itu mengalahkan Babylon. Mereka merebut ibu kotanya Babylon itu tanpa perang. Gimana bisa? Makanya gimana bisa? Makanya mungkin Cyrus atau Kores tuh membaca ini mungkin sampai gentar ya. Karena Tuhan sendiri bilang, aku yang akan melucuti raja-raja dan aku yang menundukkan bangsa-bangsa di depan kamu. Waduh, ini luar biasa. Kalau kita baca lebih lanjut lagi nih dari Yesaya 45, kita bisa melihat kalau ini terus personal letter ya Tuhan kepada Kores yang ditulis 200-300 tahun yang lalu gitu. Dikatakan apa? Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Waduh, kamu merinding gak sih kalau baca kayak begini? Akulah Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Di awalnya dibilang Kores namanya. Kamu takut gak ini kalau kayak apakah ini cocokologi? Wah, nggak mungkin lah. Susah Soalnya ya? ini makanya kita balik lagi ke ayat yang pertama itu ya. Iya, Makanya karena Alkitab itu terbukti bukan hanya karena bisa sepertinya memprediksi sesuatu gitu, tapi Tuhan yang benar-benar menetapkan sesuatu. Iya, bukan cuma prediksi loh, menetapkan. Iya, menetapkan. Dan sekali. Kores atau Cyrus itu sudah ditetapkan untuk mengembalikan kaum Yehuda balik ke
tanahnya gitu kan. Di sini dikatakan, Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. waduh, kamu merinding gak sih ini? Jadi yang dipakai Tuhan bukan saja orang-orang yang kenal Tuhan, Iya, yang nggak kenal Tuhan exactly. juga bisa ya. Iya, dan ini ditulisnya 300 tahun yang aku sih kalau ini aku jadi Cyrus kebaca ini ya. Langsung lah aku balikin itu sekarang. Bahkan mungkin ya make sense juga dia kasih uang untuk membangun kembali Yerusalem kan. Kalau membaca seperti ini aduh ini luar biasa sekali. Terus dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. diulang-ulang ini menurut aku sangat sulit ya untuk dibilang cocokologi ya. Soalnya dikatakan aku memanggil kamu dengan namamu. Sekalipun engkau tidak mengenal aku. Waduh, aku ini jadi Cyrus, so pasti aku sih bakalan merinding sih baca ini gitu kan. Nah, kalau kita melihat di timelinenya, Yesaya ini adalah sekitar 700-an sebelum Masehi, 800 sebelum Masehi gitu kan. Lalu Cyrus ini di zaman sekitar 550-an sebelum Masehi. Jadi lama ya 200-an tahun. Makanya kalau kita melihat timeline yang seperti ini dan melihat apa yang ditulis, wah Alkitab kita ini adalah tulisan yang luar biasa ya. Ribuan tahun telah teruji. Ribuan tahun telah teruji dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan dia bisa menyebutkan nama seorang raja Persia yang tidak mengenal dia supaya melakukan apa yang dia kehendaki untuk mengembalikan bangsa Yahudi kepada tanah perjanjian supaya janjinya terhadap Yeremia digenapi setelah 70 tahun. Wow. Nah, buat orang-orang yang suka ini nih, komen-komen di tempat kita nih, mungkin bisa dicek ini sejarahnya. Cek sejarahnya. Ini Coba sejarahnya buktikan sejarah ya. yang luar biasa. Cyrus atau Koresh, Cyrus lah ya kalau kalian mau Google, itu tuh raja yang paling terkenal. Dan dia memang orang Yahudi sendiri yang bukan Kristen ya. Yahudi itu bukan Kristen loh. Ya. Bangsa Yahudi, orang Yahudi sendiri tuh mereka memuja-muja Cyrus gitu loh. Karena mereka tahu Cyrus inilah yang mengembalikan bangsa Yahudi kembali ke tanah perjanjian pada saat 550-an, 530, 540 sebelum Masehi gitu kan. Ya, coba dicek ya makanya. Ya, luar biasa kalau kita mengenal ini. Lalu kenapa kita harus belajar sejarah ini? Salah satunya yang aku mau tekankan di sini adalah kita tahu kalau Yeremia itu adalah nabi yang asli. Kenapa? Karena kita tahu pembuangan ke Babylon itu terjadi. 70 tahun janji Tuhan itu terjadi. Yeremia udah nggak ada kali setelah pas tergenapi udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Oh, Makanya kita tahu yang dia tuliskan raja-raja juga itu pasti diilhami gitu kan, karena dia adalah nabi yang asli. Nah sebenarnya di sini juga ada yang dituliskan Yeremia, yaitu akan datang perjanjian baru. Nah perjanjian baru ini adalah sesuatu kita sebagai umat Kristen yang kita ambil, yang kita imani gitu kan, karena ini adalah janji Tuhan sebenarnya pada awalnya kepada bangsa Yahudi. Tapi karena mereka menolak kedatangan Mesias mereka yang membawa perjanjian baru ini, bangsa-bangsa yang non-Yahudi diberikanlah perjanjian baru ini untuk mengundang kecemburuan kepada bangsa Yahudi. Luar yang biasa. kita bahas di podcast lalu di podcast sebelumnya. Wow. Terus dikatakan Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian baru. Jadi perjanjian baru tidak dimulai dari the gospel, dari Injil. Perjanjian baru dikatakan Tuhan ratusan tahun sebelumnya, saudara-saudara. Dikatakan apa? Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Oke, apa nih janji Tuhan dalam perjanjian baru ini? Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Wah, ini yang kalau kita orang Kristen suka sebut lahir baru. Lahir baru. Inilah hati yang diubahkan, hati yang penuh dengan firman Tuhan, hati yang mau menyenangkan hati ya. Tuhan, pertobatan dan semua itu. Ini janji untuk perjanjian baru gitu. Dan kita tahu kaum Yahudi juga menolaknya ketika Yesus datang membawa perjanjian baru ini.
Lalu dikatakan, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. dan ini juga digenapi di perjanjian baru. Makanya kalau yang bilang perjanjian lama, perjanjian baru itu nggak connected, mungkin harus baca Alkitab perjanjian lama. Semuanya ini connected dan kita tahu Tuhan menggenapi semua janji-janjinya. Janji di Yeremia sebelumnya 70 tahun dia genapi, dan di sini janji perjanjian baru itu digenapi ketika Mesias datang. Makanya kita menyembah Yesus Kristus, Mesias kita, karena pengampunan dosa datang dari Dia. Walaupun pada waktu itu bangsa Yahudi menolak Dia, karena itu kita sebagai bangsa-bangsa non-Yahudi, kita mendapatkan kekayaan itu. Kita bisa mendapatkan pengampunan dosa dengan nama Kristus Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya. Nah, inilah yang luar biasa dari Alkitab kita. Tidak ada yang tidak terjadi gitu loh. Ya. Dan aku percaya pada suatu saat nanti di masa depan bangsa Israel sendiri akan menerima perjanjian baru ini. Amin. Dan kita tahu pada saat itu Yesus akan datang kedua kali. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Nah, ini udah mulai mau mengakhir-akhiri perjanjian lama ya. Yang kita belajar kan ya, kita selama ini dari bangsa Israel awal sampai sekarang kelihatannya mereka gagal-gagal terus ya. Makanya daripada itu Tuhan memberikan sebuah perjanjian yang baru ya, yang gak berdasarkan willpower manusia gitu ya. Tidak berdasarkan jasa-jasa kita, tapi karena kasih karunia. Dan betul. juga yang Daniel juga melihat dari perjanjian lama kan. Betul. Dan ini Tuhan menaruh janjinya di hati mereka, jadi mereka bisa lebih taat ya gitu ya. Kita ini menyembah Allah yang luar biasa saudara-saudara, dan dia sudah menetapkan segala sesuatu dari awal sampai akhirnya. Dan kita bisa ngecek semuanya ini melalui sejarah. Betul. Dan Dia adalah pencipta alam semesta di luar waktu, dan semuanya ini sudah terjadi seperti ini, dan kita ya silakan saudara-saudara mau percaya yang mana gitu kan. Kalau menurut aku melihat penulis-penulis yang berbeda, melihat waktu yang berbeda jauh, ini tidak bisa dilakukan kalau bukan Allah yang di luar waktu dan yang Allah yang maha menentukan segalanya lah ya. Iya. Dari awal sampai akhir dia udah tetapkan gitu ya, dan dia tahu gitu. Diberkati. Luar biasa. Ya, nanti di podcast setelahnya kita mau melihat Daniel juga ada nabi yang asli. Karena dia menuliskan suatu penglihatan kerajaan-kerajaan yang akan datang. Akan seru nih kalau kalian suka dengan akhir zaman. Seru sekali. Oke. Sudah disini aja? Yep. God bless you all.